Ini kopi apa, Pak? Ini kopi robusta, cita rasa kopi. Cita Kopi rasa kopi. robusta ini kopi robusta sedikit pahit. Sedikit pahit. Sedikit pahit, ada pahitnya dengan tergantung ketinggian tanamnya, ada gitu kan. Iya. Dan ini kan kali ini disajikan oleh seorang barista kayaknya ya. Barista. Iya, nah karena Barista barista itu ada, jadi menyajikan kopi ya, Pak? iya, karena kalian makan kopi di sini kan menjadi kopi barista lah. Dibentuknya seperti ini kayaknya. Iya. Ini sudah Kalau sajian bisa khusus. bikin kopi kayaknya keren gitu ya Pak ya. Iya, keren sekali Pak. Kopi ya. Kalau sekarang sudah banyak Saya yang dengar Kak tadi ngomong-ngomong tentang kopi ya. Iya. Bu. Mungkin ada yang mau berkenan ikut pelatihan atau mungkin nanti kan mau berwirausaha, ingin menjadi barista, penyaji kopi. Penyaji kopi. Ini kebetulan di SKB ada program barista. Ya. Kalian bisa nanti mendaftar di sana. Kan nanti dijelaskan tentang macam-macam kopi, jenis-jenis kopi dan lain sebagainya. Silahkan datang di SKB Pati, Jalan Panglima Sudirman nomor 1B. Kami dari Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati yang melaksanakan kegiatan atau pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2022 dengan latar belakang bahwa masyarakat Pati mempunyai budaya yang kental, yaitu ngopi bersama atau ngopi yang bisa dilaksanakan oleh orang tua ataupun kaum milenial. Didukung dengan Kabupaten Pati merupakan penghasil kopi. Dengan demikian, sebagai latar belakang kami melaksanakan program pendidikan kecakapan wirausaha dengan memberikan keterampilan barista dan memberikan kompetensi kepada para anak-anak usia 16 sampai 25 tahun yang tidak sekolah ataupun yang putus sekolah, sehingga bisa mengikuti keterampilan tersebut untuk menjadikan barista atau wirausaha yang handal di Kabupaten Pati. Biasanya kan cowok yang sering ngopi gitu, kalau cewek kan Cewek kan gimana gitu. yang buatin. Oh, ada ya? Ada lah. Jadi daftar Pak? Iya, oke, siap. Iya, daftar. Barengan. Ini kan sih. Kita kok bareng lah opo lek kumpul Nggak nonton apa-apa. kan wis. Nggak apa-apa, Kene, Mas. Oke. Wis, ngono tok ya. Kita pulang. Bisa ya. Wis kalau sekali, dari ku kok gak ono ya. Aman. Saya pertama dulu kalau saya diskusi dia akan menggeluti dunia perkopian. Kami selaku tim pengelola PKW Barista SPNF SKB Pati tahun 2022 ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa PKW Barista SPNF SKB Pati dilaksanakan selama 50 kali pertemuan, di mana dalam setiap pertemuannya sebanyak 4 jam pembelajaran. Yang kedua, peserta dari PKW Barista ini diikuti oleh 20 orang yang terdiri dari 15 laki-laki dan 5 perempuan. Yang ketiga, setelah kegiatan ini mereka diberikan bantuan rintisan usaha yang dimana digunakan untuk mereka yang notabene merintis usaha kecil dalam bidang barista. Yang keempat, diberikan pendampingan hingga mereka benar-benar mampu membuka usaha mandiri. Untuk hari ini materinya non coffee, mocktail, ada coffee mocktail, kemudian mocktail, ada smoothies juga. Nah, teman-teman sedang praktek satu kelompok membuat 3 produk dari coffee mocktail, kemudian ada smoothies juga. Kopi itu kita butuh mocktail, kemudian non coffee ada beberapa banyak juga yang basicnya atau bahan dasarnya dari susu itu seperti matcha, red velvet dan lain-lain. Nah, jadi untuk wirausaha itu sangat dibutuhkan karena tidak semua orang minum kopi. Karena teman-teman di sini sangat semangat, sangat positif, responsif juga untuk kelas di SKB Pati ini. Saya bangga sekali bisa punya kesempatan mengajar atau memberikan sedikit ilmu saya di sini.
ini saya mewakili Balai Kreasi diminta untuk mengisi materi tentang digital marketing. Dalam hal ini pelatihan barista bagaimana setelah dilatih hulu hilir kita coba program memasarkan, mempromosikan produk yang sudah dibuat. Coba sampaikan antara konvensional dan digital. Nah, hari ini digital marketing bagaimana mulai dari siapan produknya, disiapkan bahan-bahannya, terus menyiapkan captionnya, menyiapkan storytellingnya, lalu difoto, setelah itu naikkan ke media sosial untuk dikenalkan atau dipromosikan ke masyarakat. Bagus nih, cocoknya kopinya yang mana ya, nanti direkomendasiin yang sesuai. Jangan kok ini beda lagi nih dikasihkannya. Ya enak sih, enak. Sebelumnya saya nggak tahu tentang kopi ya, tapi di sini saya dilatih dengan ciri-ciri kopi dan nama-nama kopi. Untuk kali ini kita sedang buat kopi latte art. Nah, ini adalah proses penuangan espresso. Menurut saya pelatihan ini sangat menyenangkan, saya sangat mengikuti bersama teman-teman karena di sini kita bisa belajar yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Menurut saya itu sangat bermanfaat. Yang berkesan menurut saya bertemu teman-teman banyak dari kalangan barista juga, bertemu dengan pengetahuan baru juga. Untuk mengikuti pelatihan ini dengan harapan saya ingin mendirikan usaha sendiri. Terima kasih untuk SKB Pati karena telah menyelenggarakan pendidikan keterampilan barista ini. Kedepannya saya berharap akan ada kegiatan yang serupa agar teman-teman yang ingin ikut dapat berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan belajar ini. Kami sudah membuat 3 produk, yang pertama Vietnam Drip, yang kedua ya latte tapi sudah dari tadi telah habis, dan yang satu ini espresso single shot. Rencana saya untuk selanjutnya setelah mengikuti pelatihan di SKB Pati semoga dapat sertifikat kompetensi, memajukan diri sendiri sih supaya bisa mengenal banyak apa itu tentang kopi, mungkin sama teman-teman bisa mempunyai kafe sendiri. Dia kan sudah tadi menu medium ya, oke, medium. Terus kita mau di fast roast kan tadi saya fast roast. Nah iso kan gini full nanti ya. Tapi monggo. Misalnya ini nggak dimatiin dulu, nanti kan dicatat nggak ya? Penurunannya ini sampai berapa? Sama, oke? Kecuali kalau kita mau medium langsung di develop, oke? Bisa. Ya, nanti dibersihkan sama kompresor itu. Mas patuli aja. Jadi tahapanmu kan nanti kan gini, yang kamu pertama adalah setelah saya proses revisi ini ke 195, jeda waktunya sama seperti ini. Ya, sebagai hasil ini bisa teman-teman di sini bisa mencoba. Ini perbandingan satu bahan dengan perbedaan kalibrasi. Cuma yang di samping tadi ada kesalahan dasar di saat pertama men-setting timbangan ya. Jadi bukan gram atau mili, beda. Dan itu mempengaruhi ke semuanya. Baik, setelah saya mengikuti pelatihan sebagai barista di sini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu. Mulai dari cara menanam kopi sampai dengan cara menyeduh kopi sehingga dapat dinikmati oleh para penikmatnya. Dan di sini juga kami pelatihan di sini bekerja sama dengan
para ahli yang memang benar-benar ahli di bidangnya. Jadi tidak tanggung-tanggung, ilmu yang saya dapat ini benar-benar langsung dari narasumber yang dapat dipercaya. Sehingga setelah saya mengikuti pelatihan ini dan selesai, saya sangat mantap untuk melatih diri, melaksanakan bisnis ataupun usaha yang nantinya dapat saya kembangkan sendiri. Karena setelah dari sini, selain kita dapat membuat kopi, kita juga dibekali dengan berbagai ilmu seperti contohnya laporan keuangan, menghitung HPP dan lain-lain, sehingga nanti dalam berbisnis kita dapat menjalankan sendiri dengan baik dan lancar. Untuk evaluasi kami sejauh ini dari proses kopi dari hulu sampai hilir, sebenarnya antusias mereka sangat luar biasa sih, sangat luar biasa tertariknya, bahkan mata pelajaran yang kami sajikan itu kan lama, durasinya itu lama. Kami masuk jam 8 pagi, kadang pulang sampai jam 4 sore. Durasi waktu yang begitu panjang dalam gambaran evaluasi kami, daya minat mereka luar biasa. Bahkan ada beberapa siswa yang di luar jam kerja, di luar jam siswa sampai jam 4 sore ini, mereka masih ikut melanjutkan materi selanjutnya, bahkan terkadang sampai malam. Ratain dulu, diratain dulu, ngapain dulu, ratain dulu, ya diratain dulu, langsung di juga nggak cuma sekedar penyajian saja ya, tapi untuk kebersihan juga kita harus jaga, kerapian harus kita jaga juga. Misalkan table kita harus bersih, itu juga pelanggan juga melihat seperti itu. Kalau misalkan orang ngopi pun, orang yang suka kopi itu melihatnya seperti itu. Itu untuk apa yang kita pakai itu juga harus clean, bersih, rapi, juga sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kita harus bisa menjaga itu juga. Ketika mereka pesan kita tidak ada, misalnya tidak punya, kita harus bisa menjawab dengan menyenangkan, terima dengan menyenangkan untuk mereka. PKW Barista SKB Pati. Ini adalah program pemerintah yang dikucurkan ke daerah-daerah dengan harapan pemerintah bisa membekali keterampilan pada rakyatnya, sehingga tujuan akhirnya agar rakyat ini lebih berdaya, pengangguran terkurangi, lapangan pekerjaan terbuka semakin luas. Insya Allah apa yang dilatihkan oleh pemerintah melalui SKB ini bisa terwujud dengan baik. Dengan demikian, kegiatan sudah berjalan dengan lancar, sehingga harapan kami ke depan, para peserta didik yang sudah mengikuti kegiatan tersebut mampu untuk mandiri berwirausaha, melihat peluang usaha dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Kabupaten Pati. Untuk selanjutnya diharapkan ada pihak-pihak terkait memperhatikan semua kebutuhan ataupun mendampingi para peserta didik untuk lebih giat berusaha, sehingga bisa menambah income per kapita ataupun mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pati. Terima kasih untuk SKB Pati telah memberikan ilmu kepada saya untuk di bidang wirausaha keterampilan barista. Selain itu juga saya juga diberi bantuan berupa alat untuk menunjang karir saya menuju wirausaha yang sukses. Semoga bisa terlaksana dengan baik, dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dan mendukung kegiatan kami. SKB Pati. Yes.